Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz dengan NIM 2230811110. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngobrol soal hal penting banget dalam sebuah organisasi. Tapi topik ini sangat penting juga dalam organisasi, yaitu pengukuran kinerja dan manajemen kinerja. Jadi gini teman-teman, jadi dalam sebuah organisasi, kalau nggak punya ukuran, itu sama aja kayak jalan tanpa tujuan. Jalan sih jalan organisasinya, tapi nggak tahu lagi kiri, ke kanan, atau cuma muter-muter. Nah, maka dari itu, ada yang namanya pengukuran kinerja. Apakah kita itu udah kerja secara benar atau belum? Udah sesuai tujuan atau cuma capek? Di sini saya akan menjelaskan. Menurut Whittaker, pengukuran kinerja bantu organisasi mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Jadi, bukan keputusan feeling-feelingan. Simmons juga bilang pengukuran ini penting buat ngecek apakah strategi yang dibuat itu beneran dijalankan atau cuma lewat di slide saja gitu. Jadi pada intinya pengukuran kinerja itu adalah kompas. Tanpa kompas yang jelas, kita muter-muter kayak kipas angin yang rusak, tidak jelas arahnya itu mau kemana. Di sini ada metode cara mengukur kinerja organisasi yang lebih luas. Bukan cuma dilihat karena satu sisi, akan tetapi dilihat secara keseluruhan dalam satu kesatuan. Nah, yang pertama ada metode balance scorecard. Nah, ini merupakan cara lihat organisasi dari 4 sisi. Sisi yang pertama itu dilihat dari segi keuangan. Apakah keuangan organisasi ini bisnisnya sehat atau tidak? Kemudian yang kedua dari sisi pelanggan. Apakah pelanggannya puas atau banyak yang lari? Seterusnya yang ketiga, proses internal. Apakah cara kerja rapi atau acak-acakan? Dan yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan, yang dimana karyawan berkembang atau stagnan. Pada intinya, metode ini membantu organisasi seimbang, tidak cuma mengejar profit, keuntungan, akan tetapi melihat juga kinerja, kualitas, dan perkembangan orangnya. Nah, metode yang kedua itu ada European Foundation for Quality Management. Kalau yang atas itu melihat layak lihat dari 4 sisi, kalau metode ini melihat dari medical check up lengkap untuk organisasi. Apa saja yang dicek? Yang dicek itu adalah kualitas kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kemudian strategi yang dipakai, terus cara organisasi nge-manage sumber daya manusia, kemudian ada proses-proses kerjanya apa saja, dan melihat juga dari kepuasan pelanggan sampai hasil akhir bisnisnya itu mau seperti apa. Nah, metode ini membantu bagaimana yang sudah oke dan mana yang harus diperbaiki. Nah, yang ketiga itu ada economic value added. Metode ini simpelnya itu mempertanyakan setelah bayar semua biaya dan modal perusahaan ini masih ngasih nilai tambah atau enggak. Jadi metode ini positifnya perusahaan yang benar-benar menghasilkan keuntungan. Pandangan negatifnya perusahaan cuma ngabisin biaya, enggak ada nilai tambah. Ini adalah metode cara yang paling jujur buat ngukur value yang beneran muncul. Metode yang keempat ada traditional financial ratios atau rasio keuangan tradisional. Nah, ini adalah alat ukur klasik yang masih dipakai sampai sekarang. Rasio ini dipakai buat lihat kesehatan finansial organisasi. Contohnya,
profitability ratios kayak ROE, ROI. Ini dilihat perusahaan ini beneran untung atau tidak. Kemudian dilihat dari segi liquidity ratios kayak current ratio, itu perusahaan bisa bayar kewajiban jangka pendek atau tidak. Atau ada juga dilihat dari efisiensi, productivity. Nah, ini produktivitas karyawan atau sales per employee. Seberapa efisien perusahaan ini bekerja. Intinya, rasio keuangan ini bantu menjawab finansial perusahaan ini aman atau udah mulai ngos-ngosan. Manajemen kinerja itu bukan dilihat acara tahunan, akan tetapi ini adalah proses yang hidup, yang jalan terus-menerus, yang jalan setiap harinya. Nah, ada 3 poin penting dalam manajemen kinerja dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Ini harus adanya perbaikan secara terus-menerus, harus ada pengembangan kemampuan, dan harus ada belajar dari pengalaman. Jadi intinya kita ukur biar tahu arah, kita kelola biar terus tumbuh. Jadi untuk bab dalam manajemen kinerja, kita harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dikembangkan. Oke, makasih teman-teman udah dengerin semua apa yang sudah saya paparkan. Semoga masuk dan gampang dipahami. Tetap belajar, tetap berkembang, dan mari arahkan kerja kita ke hal yang lebih baik setiap hari. Oke, next kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.